warahmatullahi wabarakatuh. Hai para generasi muda harapan bangsa, sudah cukup kalian bermalas-malasan yang tidak ada manfaatnya. Ingat para pemuda, di mana usiamu adalah masa emas kejayaan hidupmu. Bangkitkan semangat. Ingat keadaan masa kini yang semakin kompleks dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi muda punya kewajiban untuk merespon sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih dalam hal bagaimana menyelaraskan pemahaman masa kini dengan ajaran Islam. Ini perlu dilakukan oleh cendekiawan muda untuk melahirkan solusi yang sesuai dengan zaman sebagai usaha ijtihad. Tak akan lepas dari hakikat manusia. Itulah pendidikan, memanusiakan manusia. Itulah tujuan pertama dari pendidikan pada umumnya di seluruh dunia. Pasti membutuhkan pendidikan, terutama di sini, negeri ini, tanah ini yang menjadi pijakan kakiku, Indonesia. Ketika pendidikan Indonesia dipandang sebelah mata, kebobrokan moral, pelajar yang brutal, korupsi di mana-mana, pelajar pun tak tahu entah kemana. Inikah potret pendidikan Indonesia dipenuhi carut-marut yang tak henti-henti. Belum lagi tentang hal yang menakutkan. Ya, ujian nasional namanya. Ketika pendidikan teknologi terarah pada manusiakan manusia, campur tangan oknum yang tak kenal dengan namanya pendidikan, bunuh diri, mogok makan, tak mau pulang. Mungkin, ya, itulah ulah dari ujian nasional. Ketika kemerdekaan Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945, tapi sebenarnya saudara-saudara, kita belum merdeka. Kita hanya merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Tapi kita sedang dijajah oleh negeri kita sendiri. Dijajah, ya, dijajah oleh belenggu-belenggu yang mematikan kreativitas siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Uang, kekuasaan, sudah menjadi dominasi utama dari para penguasa. Memang benar, penguasa hedonisme, fanatik hedonisme. Lalu, apakah dengan kondisi demikian pendidikan Indonesia akan maju? Ketidakmungkinan terbesit dari banyak orang di Indonesia. Mereka berkata, pendidikan Indonesia telah gagal. Apakah harapan itu masih ada? Ya, harapan itu masih ada. Mengapa harapan itu masih ada? Pernahkah kita melihat di negeri kita seorang siswa SD yang menuju sekolah dengan menempuh jarak 10 km setiap harinya, bahkan bisa sampai 30 km setiap harinya? Pernahkah kita melihat di negeri tercinta seorang guru yang rela berkorban demi mendidik dan mengajar muridnya? Beliau rela menempuh jarak 20 km setiap harinya dengan keadaan jalan yang rusak dan terjal. Bukankah itu suatu perjuangan yang sangat hebat? Banyak cerita-cerita yang menginspirasi, bahkan memberikan harapan yang pasti. Banyak orang yang berimajinasi, bahkan mengatakan bahwa pendidikan Indonesia telah mati. Sekali lagi ingat, harapan itu masih ada. Harapan untuk pendidikan Indonesia yang akan memunculkan generasi di zamannya semakin modern. Harapan untuk para generasi Indonesia yang akan meluruskan tongkat estafet kepemimpinan dalam pendidikan Indonesia. Harapan untuk para guru Indonesia yang senantiasa mendidik tanpa tanda jasa. Ikhlas, loyalitas tanpa batas. Harapan untuk Indonesia yang akan tetap menjadi negeri tercinta. Hasil jerih pahlawan yang berjasa. Dan siapakah yang akan menjadi generasi selanjutnya? Kita semua yang senantiasa peduli terhadap pendidikan Indonesia. Meski banyak orang yang mencela, pesimis terhadap kemajuan pendidikan Indonesia, intinya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan generasi Islam cendekiawan yang paling
semuanya tidak boleh kempes. Jika salah satu roda kempes, maka gagal semuanya untuk menghantarkan kepada tujuan. Tanamkan dalam hati kita, jika tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, saya dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan cara yang luar biasa. Ingat, butuh keberanian untuk tumbuh dan menjadi dirimu yang sebenarnya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.